Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang hidup pada 3 masa terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Keimanan dan ketakwaan mereka telah terbukti, pengalaman hidup mereka pun telah teruji. Lembaran tinta sejarah telah melukiskan perjuangan dan pengorbanan mereka, sehingga untaian perkataan mereka bagaikan mutiara yang kaya dengan makna. Perkataan emas mereka terekam pada kitab-kitab di berbagai disiplin keilmuan yang keberadaannya melengkapi dan menjadikan kitab-kitab tersebut semakin menawan. Sungguh beruntunglah seorang penuntut ilmu yang menemukan dan menghafalkan perkataan para salaf yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Maka berikut ini adalah beberapa perkataan emas dari para salaf, dimulai dari perkataan sahabat, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang telah disarikan dari berbagai kitab. Semoga dengan mengetahui perkataan emas para salaf dapat menambah faidah keilmuan bagi kita, serta memotivasi kita agar senantiasa bersabar dalam menapaki jalan-jalan kebenaran dan kebaikan. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan emas yang pertama adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang wafat di Madinah tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena sungguhnya ia adalah bagian dari agama kalian. Beliau juga pernah mengatakan, "La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min fimri'in muslimin su'an wa anta tajidu laha fil khairi muhtamalan." Janganlah engkau berprasangka buruk terhadap sesuatu kalimat yang tidak baik yang keluar dari lisan seorang muslim, sedangkan engkau masih mendapatkan kemungkinan maksud kebaikan padanya. Beliau juga pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza alhamtud du'a fa innal ijabata ma'ahu." Sesungguhnya aku tidak terlalu resah dengan perkara dikabulkannya doa, akan tapi yang aku resahkan adalah apakah ada keinginanku untuk berdoa. Jika aku diberikan ilham untuk berdoa, maka sungguh pengabulannya sudah ada bersamanya. Beliau juga pernah mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu akhaffu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawma, wa tazayyanu lil ardil akbar, yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang pada hari kiamat. Sesungguhnya yang akan meringankan hisab kalian besok pada hari kiamat adalah hisab kalian pada hari ini. Berbekallah untuk hari ditampakkan semua amalan. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala." Beliau juga pernah mengatakan, "Dzakkiruhumun nara la'allahum yufraqun, fa inna harraha syadid, wa qa'raha ba'id, wa syarabaha sadid, wa maqami'aha al-hadid." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Peringatkanlah mereka dengan neraka agar mereka takut, karena sesungguhnya panasnya sangat dahsyat, dasarnya sangat dalam, minumannya adalah nanah, dan palu-palunya terbuat dari besi." Beliau juga pernah mengatakan,
Man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu wa man mazaha ustuhiffa bihi wa man akthara syai'in 'urifa bihi. Barang siapa yang banyak tertawanya, maka akan berkurang wibawanya. Barang siapa yang bercanda, maka ia akan diremehkan. Dan barang siapa yang sering melakukan sesuatu, maka ia akan dikenal dengan apa yang sering ia lakukan. Kemudian kita berpindah pada perkataan emas yang berikutnya, adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Alaikum bi'ilmin qabla an yurfa'a, rafa'ahu mautu ruwatihi, wa inna ahadan lam yulad 'aliman, wa innamal ilmu bitta'allum." Hendaknya kalian belajar ilmu agama sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu dengan wafatnya orang-orang yang mengajarkan ilmu. Sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan sesungguhnya ilmu itu didapatkan hanya dengan belajar. Beliau juga pernah mengatakan, "Man ahabbal Qur'ana fahuwa yuhibbullahu wa rasuluhu." Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'aha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu." Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaranmu, karena sesungguhnya setelah kalimat tersebut terdapat kebaikan yang engkau diperintahkan dengannya, atau terdapat keburukan yang engkau dilarang darinya." Beliau juga pernah mengatakan, "Makana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayah, alam ya'ni lilladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah illa 4 sinin." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jarak antara keislaman kami dengan teguran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman hati mereka tunduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali 4 tahun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah mengatakan, "Man arada al-akhirata adarra bid-dunya, wa man arada ad-dunya adarra bil akhirah. Ya qaumu fa'adirru bil fani lil baqi." Barang siapa yang menginginkan akhirat, ia akan mengorbankan dunianya. Barang siapa yang menginginkan dunia, ia akan mengorbankan akhiratnya. Wahai kaum, korbankanlah dunia yang fana untuk mendapatkan akhirat yang abadi. Beliau juga pernah mengatakan, "Inni la ubghidur rajula an arahu farighan laisa fi syai'in min 'amalid dunya wala fi 'amalil akhirah." Sesungguhnya aku sangat benci melihat orang-orang yang pengangguran. Ia tidak bekerja untuk dunianya dan tidak pula beramal untuk akhiratnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Wailun liman ghalaba wahdanuhu asharatihi." Celakalah orang yang dosa hanya dihitung 1 kali lipat, namun ternyata dapat mengalahkan kebaikan yang dihitung 10 kali lipatnya. Beliau juga pernah mengatakan, "In kuntum labudda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah." Jika kalian harus mengambil teladan, maka ambillah teladan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah meninggal dunia, karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala juga pernah mengatakan, "Man zara'a khairan fayushiku an yahsuda rahbatan, wa man zara'a syarran fayushiku an yahsuda nadamatan, wa likulli zari'in mithlu ma zara'a." Barang siapa yang menanam kebaikan, niscaya ia akan memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam keburukan, niscaya ia akan menuai penyesalan. Setiap orang yang menanam akan mendapatkan sesuai apa yang ia tanam. Kemudian kita berpindah
keperkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang wafat di Taif tahun 68 Hijriah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, "Thalathu ayatin nuzzilat maqrunatan bi thalathin la tuqbalu minha wahidatun bighairi qarinatiha." Ay ihdahuma qaulullah ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. الثانية قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beserta 3 penyertanya. Dan diterima salah satu tanpa disertai penyertanya. Yaitu yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, namun ia tidak mentaati Rasul, maka tidak diterima. Kemudian yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Barang siapa yang salat namun tidak menunaikan zakat, maka tidak diterima. Kemudian yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun ia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima. Beliau juga pernah mengatakan, firru ilallahi bittaubati min dunubikum wa firru minhu ilaihi wa'malu bita'atihi. Larilah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat dari dosa-dosa kalian. Larilah kalian dari siksanya menuju rahmatnya dan lakukanlah ketaatan kepadanya. Beliau juga pernah mengatakan, laisa min ahadin illa wa huwa yahzanu wa yafrahu walakinnal mu'mina yaj'alu musibatahu sabran wa ghanimatahu syukran. Tidaklah ada seorang pun melainkan akan mengalami kebahagiaan dan kesedihan. Namun orang-orang yang beriman menjadikan musibahnya sebagai kesabaran dan keberuntungannya sebagai kesyukuran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, laisa fil jannah mimma fid dunya illa al-asma'. Di dalam surga tidak ada sesuatu pun yang sama dengan yang ada di dunia kecuali hanya sekedar nama saja. Kemudian kita berpindah ke perkataan emas para tabi'in. Yang pertama adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidaklah seorang merasa takut terhadap sifat kemunafikan kecuali ia adalah seorang mukmin. Tidaklah seorang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali ia adalah seorang munafik. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal wa innal munafiqa asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Sesungguhnya seorang mukmin adalah orang yang berbaik sangka kepada Rabb-nya, maka baik pula amalannya. Sedangkan orang munafik, ia berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka menjadi buruk pula amalannya. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man naqala ilaika hadithan fa'lam annahu yankulu ila ghairika hadithaka wa hadha mithlu qawlin nas man naqala ilaika naqala anka fahdharhu. Barang siapa yang menyampaikan satu pembicaraan orang lain kepadamu, maka ketahuilah bahwa ia pun akan menyampaikan pembicaraanmu kepada orang lain. Ini seperti kata pepatah, orang yang bercerita kepadamu, ia akan bercerita tentangmu. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap orang tersebut.
Yang berikutnya adalah perkataan dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, "Uskut fala khaira fil ma'ruf idza uhsiya." Diamlah karena tidak ada kebaikan dalam amalan kebaikanmu jika disebut-sebut. Kemudian kita berpindah ke perkataan Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Qatadah adalah seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Man tafakkara fi khalqi nafsihi, arafa annahu innama khuliqa wa luyinat mafasiluhu lil ibadah." Barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, niscaya ia akan mengetahui bahwa sungguhnya dirinya diciptakan dan sendi-sendinya dilunakkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga pernah mengatakan, "Innama khuliqa hadhihi an-nujum li thalathi khisalin khalaqaha zinatun lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatun yahtadi biha." Bintang-bintang diciptakan untuk 3 fungsi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya sebagai penghias langit, untuk pelempar para syaitan, dan sebagai tanda untuk petunjuk arah. Qatadah rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, "Al-qalamu ni'matun minallahi ta'ala azimatun, laula dzalik lam yakum dinun." Pena merupakan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada pena, niscaya agama ini tidak akan tegak. Beliau juga pernah mengatakan, "Innallaha laisa bitarikin ahadan minan nasi hatta yakifahu 'alal yaqini min hadzal Qur'an. Fa'ammal mu'min fa'ayqana fid dunya fanafa'ahu dzalika yaumal qiyamah wa ammal kafir fa'ayqana yaumal qiyamah hina la yanfa'uhu al-yaqin." Kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan seorang manusia pun hingga ia meyakini kebenaran Al-Quran. Adapun seorang mukmin, maka ia yakin terhadap kebenaran Al-Quran ketika di dunia, sehingga keyakinan tersebut bermanfaat baginya pada hari kiamat. Sedangkan orang kafir, ia baru yakin terhadap kebenaran Al-Quran pada hari kiamat, ketika keyakinan tersebut tidak bermanfaat lagi baginya. Kemudian yang terakhir adalah perkataan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Sufyan bin Uyainah adalah seorang tabi'ut tabi'in di Makkah yang wafat tahun 198 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Ma kana fil Qur'ani ma adraka faqad a'lamahu wa ma qala wa ma yudrika fa innahu lam yu'limhu." Tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran kalimat ma adraka, tahukah engkau, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberitahukannya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan menggunakan kalimat wa ma yudrika, dan tahukah engkau, maka sesungguhnya dia tidak akan memberitahukannya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, "Usluku subulal haqqi wala tastawhishu min qillati ahliha." Tetaplah menempuh jalan-jalan kebenaran dan janganlah merasa kesepian dengan sedikitnya pengikut. Inilah sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa perkataan emas dari para salaf, dari para sahabat, dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga bisa membakar semangat kita, memantik motivasi kita, dan menjadikan kita semua istiqamah di dalam menepati jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, yang semoga dengannya memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.